Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Delia Farhibowo akan memberikan tutorial tentang forecasting. Sebelumnya saya dari Universitas 11 Maret, jurusan Manajemen Pemasaran dengan NIM V452304. Oke, langsung saja. Nah, di sini simple average. Nah, di sini kita lihat dulu nih tabel soalnya. Kita akan memprediksi 13 Maret ini dan 13 April ini. Oke, langsung saja. Eh, Kita lihat dari Maret 2019, kita tuliskan rumus sama dengan average. Kita tuliskan average. Nah, kemudian kita blok data ini sampai atas, sampai 44. Kemudian kita enter. Nah, untuk hasilnya itu ini 42 ini. Nah, kemudian kita desimalkan. Kita desimalkan seperti ini. Nah, untuk yang April 2019 ini caranya gampang banget. Kita cukup tuliskan ini saja. Kita pencet ini auto sum, kita pencet average. Nah, kemudian enter. Nah, hasilnya itu 42. Kita desimalkan. Desimalkan. Nah, seperti ini. Jadi, total unit yang terjual untuk March 2019 ini sekitar 42 dan April 2019 ini sekitar 42. Kita tuliskan di sini 42, 42. Nah, selanjutnya kita lanjut ke jadi untuk yang moist knife ini kita akan memprediksi dari mana sih kita memprediksinya dari ini kita akan melihat yang sebagai patokan kita akan melihat nih data dari periode yang sebelumnya. Di sini kan periode sebelumnya kan Februari. Nah, kita tuliskan saja Februari. Dari data sebelumnya jadi 35. 35. Nah, untuk hasilnya itu 35 unit yang terjual karena kita mengikuti data yang dari atas. Nah, kita lanjut ke seasonal nih. Knife. Nah, di sessional knife ini kita tinggal lihat saja data yang terakhir, maaf, data dari hasil yang periode tahun sebelumnya di bulan Maret ini. Nah, kita lihat nih, tahun sebelumnya 2018 Maret yaitu sekitar 48. Kita tuliskan saja 48. Nah, caranya sama. Nah, ini April 2019, kita lihat dari April 2018 ini sejumlah 34, 34. Nah, jadi kita tuliskan di sini 34 yang seasonal, 34, sini 34. Tadi hasil yang moist knife-nya 35, kita tuliskan dulu 35, 35. Di sini ada moving average. Oke, langsung saja. Kita di sini saya sudah memiliki datanya. Sebentar. Nah, ini datanya. Untuk months, years, dan units. Untuk April 2014 sekitar 40 unit. Jadi kita itu mau mengestimasi dari data forecasting di sini. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita pencet yang data, kemudian pilih data analyze. Nah, di sini kita pencet yang moving average. Moving average. Oke. Nah, untuk input range-nya kita blok dari Februari sini sampai Desember 2016. Sampai Desember
Sebentar, sampai Desember 2014 ini. Sorry, kita ulangi. Tadi ada kesalahan teknis kepencet. Kita ulangi dari sini. Di blok, kita blok sampai Desember 2014 nih. Kemudian intervalnya itu bebas mau berapapun di atas 3, tapi di sini kita isikan 3. Nah, untuk output range-nya itu karena tadi Desember, kita taruh di sel yang sebelah Desember. Nah, di sini Desember. Nah, ini kemudian oke. Nah, ini sudah muncul hasilnya 48. Kita copy, kemudian pilih ini paste. Sorry, kita pilih yang value. Nah, ini. Nah, di sini sudah muncul hasilnya yaitu 48 sama 41. Nah, di sini kita mau bikin diagramnya yaitu dengan cara ini kita blok datanya. Kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih yang scatter. Nah, pilih yang ini. Nah, di sini untuk datanya itu seperti ini. Kita pencet yang sel ininya, titiknya. Kemudian pencet kanan, add trend line. Nah, di sini kita pencet yang display on chart. Sebentar, ini kita bawain dulu. Dan close. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Eh, Sorry, diagramnya salah. Kita pencet yang kita ulang. Insert. Kita blok yang ini. Kemudian insert. Kita pencet yang lain. Tadi salah. Nah, ini. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Kita pencet yang ini. Kita add trend line. Kemudian display on chart. Nah, untuk hasilnya tuh seperti ini. Kita pindahin ke sini. Kita perbesar dulu. Nah, jadi untuk diagram dari moving moving average-nya ini seperti ini. Ini naik terus turun seperti ini. Nah, kemudian yang bagian ininya kita hapus dulu. Nah, ini kita blok. Kemudian bentar, kita blok sampai bawah. Kemudian pilih kanan. Kemudian pencet yang delete. Oke. Nah, kita lanjut yang exponential smoothing. Nah, di sini sudah ada datanya, langsung saja. Caranya itu sama kayak tadi, kita pencet data, kita pencet data analyze. Nah, di sini tadi kita bagian yang exponential. Kita pilih yang exponential smoothing, kemudian oke. Nah, di sini input range-nya itu kita blok dari Februari ini sampai Januari. Januari 2015 ini. Nah, di sini kan nggak ada apa intervalnya, jadi tadi kita naikin satu jadi ke Januari. Untuk output range-nya itu kita di sebelah sel yang Januari tersebut. Kita ke bawah dulu. Januari. Nah, di sini. Kita tulis sini, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul yaitu hasilnya. Nah, ini. Kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian uh, sorry. Kita pilih yang paste spatial ini, kemudian pilih yang ini. Nah, di sini tuh kita desimalkan dulu. Desimalkan. Kita desimalkan. Nah, kemudian kita blok datanya.
Caranya sama seperti tadi, kita blok, kita blok ininya, kelebihan. Kita pilih insert, kemudian yang line, pilih yang ini. Nah, untuk datanya itu seperti ini. Kita pilih yang titik ini kanan, add trend line. Kemudian pilih yang display equation on chart. Kemudian close. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kita gedein dulu ininya. Kita kasih yang ini. Jadi hasilnya tuh sama, hampir sama kayak yang tadi. Jadi ininya, diagramnya sama seperti yang moving average tadi. Kita hapus dulu yang ininya. Aduh, ini gimana? Nah, ini. Kemudian kita pilih kanan, delete. Oke. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang linear. Nah, itu lanjutan yang dari tadi. Teman-teman, ini oke, langsung saja kita tuliskan. Oh iya, teman-teman. Sebelumnya itu kita harus membuat tabel di sebelahnya, yaitu period. Nah, kita tuliskan 1, 2. Nah, teman-teman, ini daripada kita nulis 1, 2, 3 sampai ke bawahnya itu kan bakal makan waktu yang cukup banyak ya teman-teman. Kita tuliskan saja seperti ini, kemudian kita blok, kemudian kita pencet ini titik tengahnya ini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, oke, langsung saja kita isikan rumusnya sama dengan forecast. Untuk X-nya ini yang sebelahnya yaitu 60 ini, kemudian koma. Untuk variabel Y-nya itu kita ambil dari unit, kita blok dari bawah sampai atas. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita kunci Fn F4 ya teman-teman, biar tidak kabur-kaburan. Seperti itu. Koma. Nah, untuk yang variabel X-nya itu, kita blok dari period ini sampai ke atas. Sama ini juga dikunci Fn F4, eh, tanda ini, enter. Nah, teman-teman, untuk hasilnya itu 39 ya, teman-teman. Oke, lanjut. Yang terakhir ini yaitu di bulan April. Caranya sama, teman-teman. Kita tuliskan forecast. Untuk variabel X-nya ini yang sebelahnya, 61 ini, koma. eh, Variabel Y-nya itu kita blok dari unit tadi. Kita kunci Fn F4, koma. Ini yang terakhir itu ada periodnya ini. Kita blok dari bawah sampai atas juga, teman-teman. Kemudian kita kunci Fn F4. Nah, jika sudah seperti ini, tanda tutup kurung, enter. Nah, teman-teman, ini untuk hasilnya itu 39 ini kita desimalkan dulu. Sebentar, kita desimalkan. Nah, sudah. Kemudian, setelah ini belum selesai, teman-teman. Kita tuh mau tahu apakah penjualannya ini naik apa turun. Seperti itu. Kita pencet insert, line chart, pilih yang ini. Oh iya, sorry teman-teman. Datanya diblok dulu, teman-teman. Salah, sebentar. Kita blok dulu datanya. Kemudian pencet insert, line. Nah, kemudian kita pencet yang titik ini, trend line, display on chart. Nah, jadi teman-teman untuk sebentar kita perbesar dulu ya teman-teman. Kita perbesar dulu. Nah, jadi untuk penjualannya itu uh, naik ya teman-teman, naik. Kemudian tuh yang terakhir itu turun ya seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya itu jadi dapat disimpulkan bahwa penjualannya itu yang tadinya naik kemudian turun seperti ini. Dan ini untuk garis tengah-tengahnya gitu. Uh, Oke, baik teman-teman. Kita melanjutkan materi kita tentang pricing.
Di sini kita mulai dari yang pertama yaitu linear demand curve. Nah, di sini sudah ada datanya yaitu price-nya 90 ini. Nah, yang pertama itu kita eh, kita blok ini rumusnya D sama dengan A pi P. Oke, kita blok ini. Kemudian kita pencet yang insert, kemudian yang scatters. Kita ini mau nyari ininya biar bisa mengisi di demand tersebut. Kita pencet yang ini. Nah, di sini untuk diagramnya ini masih terbalik ya. Jadi kita rubah dulu jadi ini switch row column. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita pencet yang titik ini, kemudian kita pencet kanan, pencet yang add thread line, kemudian pencet yang linear sama yang display equation on chart. Sebentar. Kita pencet yang ini, kemudian close. Nah, di sini sudah muncul yaitu Y sama dengan min 22,2222 X ditambah 3.000. Nah, setelah itu kita mau mengisi di demand-nya. Gimana sih caranya? Sama dengan kita tuliskan 3.000 karena hasil dari sininya. 3.000. Nah, 3.000. Kemudian dikurang ini 22 titik 222. Kemudian dikali ini price-nya, yaitu yang sebelahnya dari 9180 ini. Nah, jika sudah seperti itu, kita enter. Nah, untuk hasilnya itu 960, kita pencet yang ini. Nah, ini ya guys, pencet yang ini. Nah, jadi hasilnya 960. Oke, selanjutnya itu kita lanjut yang power demand. Nah, di sini itu sudah ada datanya. Untuk rumusnya itu sama dengan demand sama dengan A dikali P. P ini yaitu price, pangkat B. B-nya itu elasticity nih. Nah, untuk mengisi A ini, kita bebas mau ngisi berapapun estimasinya. Tapi di sini saya mau mengisi 1 juta. Kita tuliskan 1 juta. Satu, dua. Nah, saya tuliskan 1 juta ini. Nah, kemudian kita mengisi yang demand-nya itu, kita lanjutin yang demand. Kita tuliskan sama dengan sesuai rumusnya tadi, D sama dengan A dikali price dikali B. Nah, untuk yang pertama itu kita masuk ke A, yaitu estimasi A-nya, kita tuliskan ini. Kemudian dikali price-nya ini. Kemudian pangkat tuh yang 6 itu ya guys. 6. Kemudian B. Nah, untuk B-nya ini estimasi yaitu min 2. Karena 2 kita tuliskan min 2. Nah, hasilnya itu 123,46. Belum selesai. Setelah ini kita akan kita bulatkan. Nah, jadi seperti ini. 123. Nah, sampai sini belum selesai karena kita akan memaksimalkan dengan fitur Goal Six. Kita pilih data, kemudian kita pilih yang uh, ini. Kita pencet data, what is unalive, kemudian pilih yang Goal Six.
memaksimalkan hasil dari ini. Kita pencet yang what is analyzed, kemudian kita pencet goal sheet. Nah, di sini untuk set cell-nya, kita tuliskan yang eh, dari sel yang 1, 2, 3 ini. Nah, kemudian untuk to value-nya, kita tuliskan 1000, 1000. Dan by change cell-nya, kita pencet yang sel ini. Nah, kemudian kita oke, oke saja. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini ya guys, 1000. Nah, selanjutnya kita akan mengisi yang di bawahnya. Nah, kita mengisi untuk tabel yang di bawah ini, kita tuliskan rumusnya yaitu sama dengan dari hasil estimasinya ini. Nah, setelah itu kita kali kita kali kita kali price-nya. Nah, setelah itu kita pangkat ini sesuai dengan rumusnya, pangkat elastis. Nah, seperti ini. Elastisnya itu -2. Nah, kita enter. Nah, untuk ininya segini, kita tarik saja ke bawah. Sorry guys. Lanjutkan saja tadi hasil dari yang ini. Kita akan melanjutkan yang tabel di bawah ini. Kita langsung saja tuliskan rumus sama dengan lihat dulu nih rumusnya. Demand sama dengan A-nya itu estimation dikali P, price, kemudian pangkat, eh, B, nya ini elasticity. Nah, kita tuliskan A-nya yaitu estimation, kemudian kita kunci nih biar si ininya tuh nggak kabur-kaburan ya, teman-teman. Kita kita pencet Fn F4. Nah, setelah itu eh, dikali price-nya yang ini ya 50.000. Kemudian pangkat -2, enter. Nah, untuk demand-nya itu hasilnya seperti ini. 3.240 kita drag saja. Sorry. Kita drag saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita ininya didesimalkan. Oh, di hasilnya segini. Cuma bisa sampai sini saja. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, kita desimalkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini, teman-teman, jika sudah didesimalkan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang optimizing price yang linear. Optimizing price linear. Oke, di sini sudah ada datanya, yaitu di sini hmm, kita estimasi dulu nih berapa yang mau kita isi. Nah, di sini saya ingin mengisi $70. Ini bebas berapapun yang kalian mau bisa. Ya, kita tulis $70. Nah, seperti ini. Kemudian kita kita pencet yang blok ini. Caranya itu sama seperti yang tadi, kita blok ini, kemudian insert, scatter, pencet yang ini. Nah, ini kan datanya tuh masih terbalik ya. Kita pencet ini, switch row column. Sebentar. Nih. Nah, di sini angkanya
Untuk bisa mengetahui angkanya, kita pencet yang titik ini, kemudian kita pencet yang kanan, add trend line. Nah, di sini kita pencet yang linear. Ini sudah benar, yaitu kita pencet yang display equation on chart. Close. Nah, di sini sudah muncul y sama dengan 133 33 X ditambah 15.000, sorry. Nah, di sini kita mau mengisi demand-nya. Nah, untuk demand-nya itu kita isi sama dengan 1.500 yang ini, 1.500, 1000, 1.500, 15.000, sorry. Kemudian dikurangi 133 kok titik 33. Nah, setelah itu kita kali dari ini, dari base price-nya, estimation-nya, yaitu B7, kemudian eh, kita enter. Sorry, kita ulang saja. Skip sama dengan 15.000, kemudian dikurangi 13, 13, 133. Nah, seperti ini. Kemudian dikali dari estimation ini. Nah, ini kita enter. Nah, untuk hasilnya itu demand-nya itu ada 140. Kita drag saja. Eh, sorry, yang bisa di drag. Nah, di sini kita mau desimalkan. Nah, itu seperti ini, 140,667. Kita mau mengisi profit. Nah, untuk mengisi profitnya ini, kita lihat dulu nih rumusnya. Profit itu sama dengan price dikurangi unit cost dikali demand. Oke, langsung saja sama dengan price, kita ambil yang ini, price dikurangin unit cost, sell unit cost ini, kemudian dikali demand. Nah, ini demand-nya. Kemudian enter. Oh, berarti harus dihitung dulu, guys. Bentar. Kita ulang ya. Sama dengan kita ambil yang price B7 dikurangin unit cost-nya. Seperti ini unit cost-nya. Kemudian tutup kurung dikali demand. Nah, kemudian enter. Nah, untuk hasilnya itu ini kita desimalkan terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya itu 1,547,336. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang optimizing price linear 2. Caranya sama, kita blok yang ini, kemudian kita pencet insert. Nah, kita pencet yang scatter, kita pencet yang ini. Nah, di sini tuh datanya masih terbalik, jadi kita ubah dulu. Sebentar, ini aku kecilin dulu. Langsung saja. Nih, di sini switch column. Nah, di sini. Nah, di sini tuh kita pencet yang ininya, klik kanan, add trend line, kemudian kita pencet yang linear, kita centang yang display on chart. Nah, di sini sudah muncul
Y sama dengan 133 X ditambah 15.000. Nah, kemudian kita mau mengisi demand-nya sama dengan 15.000 dikurang 133,33, kemudian dikali base price-nya, estimation yang tadi. Nah, kemudian kita enter. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Kita lanjut ke total profit. Langsung saja rumusnya sama dengan eh, tanda buka kurung seperti ini. Kemudian diambil dari base base price B6, kemudian dikurangnya itu sebentar, dari unit cost. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini dikali demand-nya ini dikali cartridge per printer. Ini cartridge per printer dikali lagi profit per cartridge-nya. Nah, ini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Ads, tapi di sini tuh belum maksimal. Jadi kita itu ingin memaksimalkan unit di sini. Setelah itu kita pencet yang fitur solver. Kita pencet data, kemudian yang solver. Nah, di sini untuk set object type-nya itu kita pencet yang total profit. Ini sudah betul. Kemudian by changing itu yang base price. Kita ulang saja. Base price ini kemudian sudah ke solve. Nah, oke. Nah, untuk hasilnya itu total profitnya itu sekitar 6.869 seperti itu. Jadi hmm, kita akan melanjutkan ke yang berikutnya yaitu optimizing price polynomial. Caranya sama. Kita tentukan dulu nih estimasi yang kita mau, yang dari price bebas berapapun. Nah, tapi di sini saya mau mengisi $1.500. $1.500. Kemudian kita blok dulu dari sini. Nah, kemudian insert, pilih yang chart ini. Nah, di sini untuk tabelnya seperti ini. Kita pencet yang add trend line. Nah, di sini kan sesuai judulnya tadi itu polinomial. Jadi kita pencet yang polinomial. Ini. Display on chart, kemudian close. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi 44 ditambah 136 dikurang 45. Untuk demand-nya itu sama dengan di sini min 44 dikali ini price-nya G4, kemudian pangkat tuh yang 6. Nah, setelah itu kita tuliskan yang pangkat 2. Ditambah 136 ini. 136. Nah, kemudian dikali
G4 yang tadi ini sama dari price ini, kemudian dikurang dikurang ini 45. 45. Nah, setelah itu enter. Untuk demand-nya itu jadi 60.000. Kita lanjut ke profit. Nah, untuk mengisi profit itu ini sudah ada rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung price dikurangi unit cost, tanda kurung dikali demand itu 60.000 ini. Kemudian enter. Nah, sampai di sini tuh belum maksimal karena kita akan menggunakan fitur yang bernama solver. Oke, kita langsung ke data solver. Nah, sini kita reset dulu. Reset. Nah, di sini kita reset dulu set objektifnya itu dari provide ini, kemudian sudah benar max, dan by changingnya itu yang price. Kemudian add. Nah, di sini itu sudah muncul kalau reference-nya itu kita pencet yang price ini, kemudian ini tidak boleh lebih, maka kita pilih yang ini. Nah, ini kemudian constraint-nya itu yang bisa dibuat sini. Kemudian setelah itu kita pencet yang ads. Nah, yang kedua itu kalau reference-nya kita pencet yang price. Nah, ini tuh kurang. Nah, constraint-nya itu sama dengan yang high price. Nah, setelah itu kita pencet ads. Oke. Nah, setelah itu kita pencet yang solve. Pencet yang oke. Nah, di sini sudah muncul, sini sudah maksimal. Untuk hasilnya itu seperti ini. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu conjoint analysis. Di sini saya sudah memiliki datanya, yaitu merek mobil ya teman-teman. Di sini yang pertama itu ada Avanza Veloz, Ras, dan Innova. Dan yang kedua itu ada warna hitam, putih, dan silver. Yang terakhir ada transmisi, manual, dan matic. Nah, teman-teman, di sini tuh kita mau mengcoding ya, teman-teman. Di sini tuh ada stimulinya ini dan hasil kuesioner preferensinya nanti setelah kita iniin. Oke, di sini sebelum itu kita mau membuat datanya mengenai conjoint analysis ya, teman-teman, karena kita ini mau mengcoding seperti itu. Bentar. Kita mau bikin ininya dulu, foldernya. Nah, teman-teman, kita bikin foldernya. Saya mau menyimpan foldernya di download ya, teman-teman. Ini bebas mau nyimpan foldernya di mana. Saya di sini. Kita bikin new folder, kemudian kita tuliskan conjoint analysis. Conjoint, sebentar, kita hapus dulu. Conjoint analysis. Nah, jika sudah seperti ini, nanti kita tuh mau menaruh folder yang lainnya di sini. Seperti itu, sebentar. Kita masuk ke SPSS. Nah, teman-teman, setelah kita tadi bikin file, kita masuk ke SPSS-nya nih. Kemudian kita pilih yang bagian data, pilih yang orthogonal design ini. Nah, di sini kan ada dua ya, teman-teman. Kita pilih yang generate. Ini generate. Nah, untuk faktor name-nya kita tuliskan merek, kemudian faktor labelnya kita tuliskan merek mobil.
Nah, kemudian kita add. Yang kedua itu, yang kedua itu ada warna, warna mobil, warna mobil, dan yang terakhir itu ada transmisi. Oh, faktor labelnya transmisi mobil. Mobil. Kita add, kemudian kita pencet ininya, masuk ke define values. Nah, kita tuliskan satu, ini kita isi sesuai dengan data yang ada di Excel tadi ya teman-teman. Avanza Veloz, Veloz. Yang kedua itu ada RAS, dan yang ketiga ada Innova. Nah, sebentar saya cek dulu apakah benar datanya. Sudah benar. Kita continue, kemudian lanjut ke yang warna. Ini kita define values, kita masukkan 3, hitam, putih, silver. Putih, silver. Apakah benar datanya? Sebentar. Hitam, putih, silver, monolitik. Oh ya, sudah benar ya teman-teman. Kita continue. Kemudian yang terakhir adalah transmisi. Kita tuliskan, bentar kita lihat datanya dulu. Manual Matic. Manual Matic. Kita continue. Nah, di sini kan sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke create new data. Ini tuh yang tadi kita membuat datanya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke file. Kita pilih yang download, karena kita tadi nyimpannya di download. Kita pilih yang conjoint analysis. Open, kita namain stimuli mobil. Jika sudah, kita save. Kita oke. Nah, sebentar. Kemudian kita masuk ke file yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Sebentar. Nah, ini kita pencet yang data yang tadi, yang stimuli mobil. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita masuk ke variable view ini, kemudian desimalnya itu kita rubah jadi 0 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita rubah jadi 0 dulu. Nah, jika sudah, kita masuk ke data view. Nah, di sini kan sudah ada ya, teman-teman. Kita langsung copy paste yang bagian ini saja angkanya. Kemudian kita masukkan ke Excel nih. Sebentar, kita masukkan ke Excel. Nah, teman-teman, kita taruh di sini. Kita Ctrl V, kemudian kita ini dulu sebentar. Kita rapiin dulu ya, teman-teman. Sebentar. Nah, kemudian kita tuliskan namanya, merek, warna, dan transmisi. Bentar, ini ada salah. Nah, jika sudah, kita beralih ke stimuli yang ini. Nah, kita tuh di sini deskripsi stimulinya itu kita daripada nulis satu-satu ya teman-teman. Misalnya satu ini apa gitu. Kita pakai rumus ya teman-teman. Rumusnya itu sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, kita ambil dari yang left limit. Sebentar. Merek, kemudian kita tuliskan merek, koma, 2, koma, 0. Kemudian, nah, di sini untuk deskripsi stimulinya yaitu ada Innova, kemudian kita drag saja ke bawah. Nah, seperti ini. Caranya sama ya teman-teman. Yang kedua ini sama dengan VLOOKUP. Nah, yang kedua ini kan warna ya teman-teman. Kita masuk ke yang warna. Sebentar. Ini, koma, warna, koma, 2, koma, 0. Enter. Kemudian kita drag juga teman-teman. Dan yang terakhir itu juga caranya sama ya teman-teman. VLOOKUP. Yang terakhir kan transmisi. Jadi kita tuliskan transmisi juga. Transmisi, koma, 2, koma, 0. Enter. Nah, kita drag saja.
Nah, teman-teman, untuk deskripsinya itu seperti ini ya. Yang satu itu ada Innova, Avanza Veloz ini. Nah, yang ini juga yang untuk bagian warnanya ada silver, putih, hitam, dan yang ke transmisinya ini ada manual, manual, dan selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita melihat ke hasil kuesioner. Nah, di sini sudah ada kuesionernya, teman-teman. Kemudian untuk hasil kuesionernya ini kita copy paste yang angkanya saja. Bentar, kita copy paste dulu. Kita masukkan ke SPSS. Nah, hasil kuesioner yang tadi kita masukin ke folder baru ya, teman-teman. Eh, kita masukin ke yang bagian data sini, kita copy paste. Sebentar ya, teman-teman, ini kadang lag laptopnya. Nah, sudah, teman-teman, kita masuk ke yang variable view. Kemudian kita namain responden. Yang keduanya ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, sampai P9 ya teman-teman. P8 dan P9 yang terakhir. Nah, kemudian setelah itu kita save datanya itu jadi namanya preferensi konsumen. Preferensi konsumen. Sebentar. Kemudian kita save. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah kita masuk ke uh, new data, kemudian pilih yang syntax. Nah, oke teman-teman, kita di sini mau menulis yang terakhir yaitu yang codingannya seperti itu. Bentar. Nah, kemudian kita langsung saja tuliskan setelah kita buat yang syntax tadi, kita tuliskan conjoin plan sama dengan titik satu eh, lokasi file yang kita save tadi. Sebentar. Kita save bagian stimuli. Properties. Kita copy filenya. Hmm, ini kita masukkan ke sini. Yang stimuli mobil ini, kemudian kita copy juga. Kita masukin. Nah, jika sudah, kita tuliskan save. Sampai warnanya hitam seperti ini, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada data. Data sama dengan titik satu ini juga. Yang kedua itu ada preferensi konsumen. Kita copy dulu. Kemudian kita masukkan. Caranya sama seperti yang tadi, teman-teman. Preferensi konsumen. Kita masukkan preferensi konsumen, titik SHP. Sampai warnanya hitam. Ya, yang ketiga itu ada subjek. Subjek, kemudian responden. Sebentar, ini sama dengannya belum ditulis. Sama dengan responden. Yang keempat itu ada skor, kemudian P1, ini sama dengannya itu P9.
9. Kemudian yang kelima itu ada faktor. Faktor sama dengan merek, warna, dan transmisi. Merek, warna, transmisi. Dan yang keenam itu ada print yang terakhir. Print sama dengan summa Ronlini. Nah, teman-teman, jika sudah ini, kita langsung pencet yang runs, kemudian alls. Nah, teman-teman, ini untuk hasilnya itu yang pertama itu ada model description untuk warna, merek, dan transmisinya itu hasilnya segini. Oke, selanjutnya kita lihat bagian yang overall statistik ini. Jadi, kesimpulannya itu di antara merek, warna, dan transmisi yang paling disukai oleh pelanggan itu yaitu ada di bagian Avanza, Avanza Veloz ya teman-teman. Ini. Kemudian untuk constance-nya yaitu sekitar 3.683. Nah, jadi untuk yang bagian important values-nya, untuk transmisi itu bagian paling rendah ya di antara lainnya. Dan untuk correlation-nya itu sekitar 0,0. Jadi bagus banget ya teman-teman ini untuk hasil datanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.